saya Gawar Ribati dari SMA Negeri 10 Pandeglang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video hasil peer teaching yang telah dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 melalui Zoom Meeting. Video pembelajaran ini terdiri atas rencana pelaksanaan layanan, modul pembelajaran, LKPD, serta instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat? baik, Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Silahkan pemimpin kelasnya. Ananda Randi. Randi, Bu. Ya, Ananda Randi silahkan Ya, Randi, dipimpin. baik Ibu. Ayo, Randi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ya, terima kasih Ananda Randi atas pimpinan doa untuk pagi ini. Ya, sebelum masuk ke agenda kita hari ini, silahkan coba dilihat penampilan Ananda hari ini. Apakah sudah rapi? Tuh ada rambutnya yang acak-acakan itu. Ananda Tri, rambutnya tolong dirapikan. Sudah sisiran, Nak? Iya Bu, tadi loh ini guyon sama Randi, rambut saya dijambak-jambak ini Bu. Wah. Makanya belepotan semua rambutnya. Ya, mungkin bisa dirapikan ya, biar nanti lebih terlihat lebih gagah, lebih rapi, lebih tampan tentunya. Iya Bu, siap. Ya, baik. Sebelum itu, marilah kita cek kehadiran hari ini. Siapa? Ada yang nggak hadir, teman-teman kita hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Hadir, Bu Nihil. Nihil, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, keselamatan hingga kita bisa bertemu di hari ini ya. Ya, baik. Ananda semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kecemasan. Ada yang tahu kecemasan itu apa? Cemas itu takut Bu. Takut. Oh iya, bagus. Ananda Tri, ada lagi yang lain? Khawatir, Bu. Deg-degan, khawatir, bagus. Iya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi itu. Kemudian kita akan mempelajari sampai bagaimana sih sebenarnya agar kita bisa menghadapi kecemasan yang kita alami selama ini. Nah, nanti kita belajar tipsnya tuh seperti apa. Nah, tugas Ananda kali ini adalah mencermati pembelajaran hari ini dengan baik. Kemudian Ananda akan berdiskusi dengan teman-teman Ananda mengenai materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Baik, pertemuan kali ini kita akan bertemu selama 2 kali 45 menit, itu artinya 1 jam setengah. Baik, bisa dimengerti? Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, langsung saja ke materi yang akan Ibu jelaskan ya. Silahkan disimak sebentar. Nah, bisa dilihat di layar materi hari ini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Apa? Jelas. Bisa. Apa? Ya, baik. Jelas, Bu. Ya, cemas. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita akan mempelajari tentang kecemasan. Sudah siap untuk mempelajari materi tentang kecemasan itu? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau siap silahkan. Ibu akan memberikan instruksi. Ketika Ibu sudah mengatakan, siapkah belajar kecemasan hari ini? Ananda jawab, siap, siap, siap. Tepuk tangan bareng-bareng, oke? Oke, Bu. Oke. Siap. Nah, ya. Apakah Ananda siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap. 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 Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Nah, sebelum itu, pada penasaran nggak sih sebenarnya Ananda ini mengalami kecemasan atau tidak? Penasaran, Iya, Bu. Penasaran, Penasaran. Bu. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar skala kecemasan
Untuk apa? Agar Ananda mampu mengetahui tingkatan mana nih saya cemasnya. Ada di tingkatan ringan kah, tingkatan sedang kah, berat, atau panik. Nah, oke. Sebelum itu berarti kalian Ananda diminta untuk mengisi skala ini dulu. Ananda Andika, Ananda Devi, dan Ananda Silvia, silahkan bisa dibantu untuk membagikan lembar skala ini kepada teman-temannya. Ya. Baik, Bu. Siap, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Di sini, Ananda akan menerima skala kecemasan yang terdiri dari 20. Sudah dilihat? Ya, Sudah, dari Bu. 20. Belum Bu, Dari- saya nggak dikasih sama Bu Devi Bu. Nah, dikasih. Waduh, Bude. Ananda Oh iya, Devi. ini. Nah, ini. nah, ya, siap. Ya, Iya, makasih. terima kasih. Siapa tuh? Baik, nah di sini Ananda bisa melihat terdapat 20 pernyataan. Nah, Ananda diminta untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan apa yang Ananda rasakan. Misalnya, di situ ada jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4. 1 keterangannya adalah tidak pernah mengalami. 2 kadang-kadang mengalami. 3 sering mengalami. Ya, kalau sudah selesai, lembar skalanya boleh disimpan dulu. Nanti kita bahasnya setelah pembelajaran Ibu mau selesai. Oke? Baik, Bu. Nah, sebelumnya mari kita fokus kembali ke materi kita. Materi kita adalah tentang kecemasan. Pesan. Kita mulai ngebahas apa itu sih sebenarnya kecemasan. Ada yang tahu, ada yang udah baca materinya? Sepertinya Ananda Randi ini sudah membaca ya. Kemarin Ibu sudah kirim sebelum pembelajaran Ibu kan? Iya, Ibu, alhamdulillah sudah baca, tapi judulnya aja, Bu. Judulnya aja. Saya belum baca semua, Ibu. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi udah ada yang bilang, Bu, cemas itu takut. Benar, cemas dan takut itu mirip. Kalau takut, bedanya apa? Kalau takut itu jelas ada penyebabnya. Misalnya nih, kita lagi jalan, tiba-tiba ada anjing, guk, 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 guk. Nah, tiba-tiba akhirnya kita rasa takut tuh karena ada anjing takut digigit. Itu artinya takut. Beda dengan cemas. Kalau cemas, apa? Bisa dibaca di layar? Apa coba di situ bisa dilihat? Tidak tahu penyebabnya, Bu. Nah, pinter. Tidak tahu penyebab takutnya. Ya, jadi kalau cemas itu ternyata kita nggak tahu tuh apa sih yang bikin kita apa sih yang bikin kita cemas, tapi kita merasakan wah ini khawatir. Nah, bedanya kayak khawatir. Cemas itu khawatir. Jadi belum tahu penyebabnya apa, tapi udah takut duluan. Begitu. Sampai sini dimengerti? Nah, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor penyebab anxiety. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu penyakit karena emang ada turunan. Terus ada faktor dari nutrisi juga. Yang kedua ada faktor psikologis, misalnya harga dirinya yang rendah, emosi negatif, negative thinking, kayak gitu. Terus konflik antara individu. Kalau yang ketiga ada faktor-faktor sosial, misalnya konflik dengan temannya, kurang keterampilan beradaptasi, rendahnya dukungan dari teman-temannya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kecemasan. Lanjut ya. Kita lanjut ke ciri-ciri kecemasan. Nah, ciri-ciri kecemasan itu ada 3. Yang pertama fisik, yang kedua tingkah laku, yang ketiga ada kognitif. Kalau ciri-ciri fisik itu adalah yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Misalnya sesak nafas, pusing, sakit perut, mual, gitu. Lanjut ke tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan itu ada 4. Pertama, ringan, sedang, berat, dan panik. Ketika individu merasakan cemas dengan tingkatan rendah, dia masih bisa belajar dari masalah yang terjadi. Bahkan ketika ada masalah itu, dia malah bisa mengatasi permasalahan itu dan membuat dia berpikir gimana sih sebenarnya cara mengatasi kecemasan itu dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kecemasan itu?
Nah, biar kita bisa mengatasi kecemasan, kita harus cari tahu dulu sumber kecemasan itu dari mana awalnya. Setelah itu, kelola perasaan kita. Oh iya, dengan latihan relaksasi ketika ada perasaan cemas, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu bisa mengurangi tingkat kecemasan yang kita rasakan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan bagaimana? Bu, saya mau tanya. Saya juga, Bu. Ya, baik. Pertama dulu, Ananda Ahmad, silakan. Iya, saya kan setiap kali belajar matematika itu kan takut, Bu, pada gurunya, nanti takut disuruh jawab, nanti disuruh maju presentasi, itu gimana, Bu? Padahal saya sudah mengerjakan, Bu, tapi saya tuh nggak yakin dengan kerjaan saya. Cara menghilangkan kecemasannya itu kira-kira gimana ya, Bu? Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Ibu suka ini pertanyaannya seperti ini. Nah, tadi Ananda mengatakan ketika belajar matematika sebenarnya udah ngerjain, tapi ternyata masih aja ngerasa takut. Ananda keren, sudah bisa mengetahui apa sebabnya Ananda merasa cemas. Karena apa tadi? Ya karena takut, Bu, nanti Sudah. Nah, Ibu punya satu video yang mana menayangkan tentang proses terjadinya kecemasan di pikiran kita. Gimana sih kecemasan itu bisa terjadi? Dari apa sih penyebabnya? Nah, baik, mari kita simak video berikut ini. Semua orang pasti pernah mengalami kecemasan. Bisa Kita dengar cemas suaranya? ketika harus menghadapi ujian, ketika mau interview kerja, ketika harus bayar tagihan, bahkan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan pada umumnya normal, namun berbeda apabila rasa cemas tersebut berlangsung secara terus-menerus dan terjadi tanpa alasan yang jelas. Setelah menyimak video itu, Ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Nah, silakan. Kelompoknya agar mudah, mari Ananda tinggal berbalik ke kursi temannya yang di belakang. Di sini Ibu punya 3 lembar kasus. 3 lembar kasus. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk mengambil kasusnya di depan ya. Nah, baik, ini Ibu bagikan. Nah, ya. Ya, di situ. Bu Silvi semangat amat sih Bu Silvi. Lari. Sekarang Ananda sudah menerima kasusnya, silahkan dibaca. Setelah Ananda membaca kasus ini, silahkan Ananda berdiskusi dengan kelompok Ananda. Apa sebenarnya yang terjadi pada kasus yang Ananda terima? Silahkan Ananda berdiskusi. Sebelumnya, silahkan tentukan siapa ketua kelompoknya, siapa yang jadi notulennya, dan siapa yang menjadi penyampai hasil diskusi. Sampai sini bisa dipahami? Sudah selesai ya? Ya, waktunya sudah selesai. Tadi silahkan siapa? Ananda Fitri yang akan presentasi? Pak Gofar, Bu, katanya Pak Gofar mau presentasi. Iya, Oh, Ibu, iya. siap ini. Ya, Ananda Gofar. Ya, bagus. Terima kasih Ananda Gofar. Terima kasih, hasil analisisnya bagus sekali. Ayo beri tepuk tangan buat Ananda, kelompoknya Ananda Gofar. Ya. Baik. Semua kelompok telah menyelesaikan presentasi hasil diskusinya. Sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu adalah apa? Menganalisis hasil skala kecemasan. Jadi di sini nanti Ananda bisa mengetahui di ranking berapa nih Anda mengalami kecemasannya. Apakah tingkatan berat, sedang, ringan, atau panik. Baik, caranya adalah Ananda tinggal menjumlahkan. Dari 20 itu, dari 20 pernyataan itu, silakan dihitung. Berapa yang poinnya 4, berapa yang poinnya 3, berapa yang poinnya 1, semuanya dijumlahkan. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, setelah dijumlahkan, diketahui jumlahnya, silahkan dirahasiakan. Jangan bagi-bagi ke temennya.
Ya, jangan disebutkan, oh saya jumlahnya adalah 80, saya jumlahnya 30 atau 40. Silahkan dirahasiakan. Keep sama diri sendiri, karena itu milik pribadi. Jadi sifatnya rahasia, tidak boleh diumbar-umbar. Cukup kalian dan ibu saja nanti yang tahu. Oke, sampai sini sudah dimahami? Bisa, Bu. Ya. Bu, bisa, Bu. Bagaimana? Sekarang sudah dijumlahkan? Nah, kalau sudah dijumlahkan, Ibu akan membacakan rentangnya. Di rentang berapa Ananda mengalami kecemasan ringan? Udah ya, tinggal dikip ya jumlahnya ya, nggak boleh disebut-sebut ya. Nah, Ananda dengan nilai skor jumlahnya 20 sampai 44, Ananda artinya mengalami kecemasan ringan. Ketika Ananda skornya 45 sampai 59, Ananda mengalami kecemasan sedang. Kalau misalnya skornya 60 sampai 74, itu artinya Ananda mengalami kecemasan berat. Jumlahnya 75 sampai 80, itu Ananda berada pada tingkatan panik yang paling berat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini selesai, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil kita pembelajaran hari ini? Ya, bagus. Terima kasih banyak Ananda Devi sudah menyimpulkan dengan baik. Bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Devi. Baik, bagi Ananda yang merasa tadi tingkat kecemasannya berada pada rank berat atau panik, dan sekiranya membutuhkan layanan lanjutan seperti konseling individu atau konseling kelompok, nanti bisa menghubungi Ibu ya. Nah, ya, Bu, terima kasih. Kalau sudah dimengerti, baik. Nanti pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi selanjutnya. Namun, sebelum menyampaikan materi selanjutnya, Ibu ingin membagikan lembar evaluasi dulu mengenai kegiatan ini. Baik, lembar evaluasinya nanti bisa dibuka oleh Ananda di Google Form. Linknya nanti Ibu kirim ke grup kelas ya. Ya, Bu. Nah, nanti silahkan diisi dengan baik. Di situ ada 2 link. Yang pertama ada lembar evaluasi hasil kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, dan yang kedua ada lembar kerja untuk Ananda isi. Silahkan. Baik, pertemuan minggu depan kita akan membahas materi lanjutan, yakni mengenai layanan karir. Baik, Ananda, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya Ananda Randi untuk dipimpin doa. Berdoa dimulai. Ada yang belum? Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas pertemuan kali ini, atas perhatiannya. Semoga kegiatan hari ini kita mendapatkan manfaat yang baik. Amin ya Allah. Itu saja dari Ibu tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.